Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Nia dalam pembelajaran PPKN. Pada hari ini kita akan membahas materi peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Ini adalah materi terakhir di bab 7 semester 2 kelas 10. Sebelum kita membahas bagaimana sih bentuk peran serta yang dapat kita lakukan sebagai warga negara dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara atau wawasan kebangsaan tersebut, sebaiknya kita refresh terlebih dahulu materi pembelajaran sebelumnya. Sebagaimana yang telah Anda ketahui bahwasanya wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nah, dari definisi ini dapat kita ketahui bahwa cara berpikir kita, cara bersikap dan bertindak kita sebagai warga negara harus menunjukkan yang namanya persatuan dan kesatuan. Nah, agar cara berpikir, bersikap, dan bertindak tersebut menunjukkan yang namanya persatuan dan kesatuan, maka kita harus memahami terlebih dahulu kondisi kehidupan alamiah dan kondisi kehidupan sosial di negara Indonesia. Sebagaimana yang telah Anda ketahui bahwa aspek kehidupan itu dibagi atas dua. Yang pertama aspek alam, yang kedua aspek sosial. Aspek alam disebut dengan aspek trigatra. Dalam hal ini kita harus memahami bagaimana kondisi geografis negara Indonesia, kondisi penduduknya, dan kondisi alamnya. Sedangkan aspek pancagatra atau aspek sosial, kita harus paham bagaimana kondisi ideologi di negara Indonesia, kondisi kehidupan politiknya, sosial budayanya, ekonominya, pertahanan, dan keamanannya. Sehingga kita dapat menentukan peran atau sikap yang sesuai dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara atau wawasan kebangsaan tersebut. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, apa sih itu peran? Peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut menjalankan suatu peran. Nah, jadi dari definisi ini dapat kita ketahui bahwa peran yang dapat kita lakukan sebagai warga negara dalam mengimplementasikan wawasan kebangsaan ini tentunya sesuai dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, materi pokok pembahasan kita hari ini kita bagi atas dua. Yang pertama yaitu implementasi wawasan kebangsaan ini dilihat dari bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, atau dapat disingkat dengan IPOLEK Sosbud Hankam. Dan yang pembahasan yang kedua nanti kita akan membahas secara khusus bagaimana sih bentuk implementasi wawasan kebangsaan ini yang dapat Anda lakukan sebagai siswa. Yang pertama, implementasi dalam ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Nah, ideologi ini salah satu fungsinya adalah sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak kita sebagai warga negara. Jadi sikap dan tindakan kita itu harus menunjukkan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana caranya kita mengimplementasikan wawasan kebangsaan dalam bidang ideologi? Yaitu kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima sebagaimana yang tergambar di layar PowerPoint ini. Implementasi nilai-nilai Pancasila itu sudah terdapat di materi semester 1 ya. Ibu yakin Ananda sudah memahami itu, bagaimana bentuk sikap yang dapat kita lakukan di setiap sila-sila Pancasila. Nah, apabila kita sebagai warga negara sudah
mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu, maka akan membentuk bangsa yang kuat. Bangsa yang kuat dalam artian kita mampu atau kita tidak tergoyahkan oleh nilai-nilai ideologi negara lain yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Pada zaman era globalisasi saat ini ya wajar saja nilai-nilai ideologi negara lain masuk ke negara kita, itu suatu hal yang wajar, tapi kita harus mampu memfilter itu. Apabila bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka itu harus kita jauhkan. Selanjutnya, bidang politik. Bidang politik. Politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Jadi intinya, bidang kehidupan politik itu segala proses penyelenggaraan pemerintahan. Nah, bagaimana bentuk peran yang dapat kita lakukan dalam mengimplementasikan wawasan kebangsaan dalam bidang politik ini? Beberapa contoh diantaranya, kita dapat melakukan atau menggunakan hak pilih kita dalam pemilihan umum. Sekarang Ananda umurnya udah 17 tahun belum? Ketika nanti sudah 17 tahun, sudah memiliki hak pilih, maka jadilah pemilih yang cerdas. Pilihlah pasangan calon yang memiliki akuntabilitas yang baik, kredibilitas dan kapabilitas yang baik. Jangan sampai kita hanya disuap dengan sedikit uang, maka kita memilih pasangan calon tersebut. Karena pilihan kita itu menentukan nasib negara Indonesia ke depannya. Jadi begitu ya. Contoh lainnya yaitu demonstrasi damai. Nah, demonstrasi itu diperbolehkan, itu merupakan hak setiap warga negara. Namun, yang menjadi catatan di sini adalah demonstrasi yang sesuai dengan aturan, bukan demonstrasi yang akan menimbulkan kericuhan, bukan. Nah, gambar yang ditampilkan ini sebagai salah satu contoh demonstrasi yang sesuai dengan aturan. Jadi di sana tergambar ada pemerintah daerahnya menyetujui atau menyepakati sesuatu yang sesuai dengan tuntutan masyarakatnya, seperti itu. Jadi ada hasilnya demonstrasi itu, bukan demonstrasi yang ricuh. Nah, apabila contoh tersebut sudah kita jalankan dalam bidang politik gini ya, jadi akan menciptakan iklim penyelenggaraan pemerintah yang sehat dan dinamis. Selanjutnya, bidang ekonomi. Bidang kehidupan ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Nah, bagaimana bentuk peran yang dapat kita lakukan dalam bidang ekonomi? Ya, pastinya kita menggunakan dan mencintai produk dalam negeri. Dalam hal apa saja sekarang produk dalam negeri sudah ada, baik itu dalam pakaian, makanan, dan lain-lain sebagainya. Selain menggunakan produk dalam negeri, kita harus menanamkan dalam diri kita, apalagi Ananda sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menjadi orang yang kreatif. Nantinya kita harus mampu menjadi orang yang mampu membuka lapangan pekerjaan, seperti itu ya. Makanya kalau di SMK itu ada pelajaran atau program kewirausahaan. Itu salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa SMK. Selanjutnya nih ada contoh Yuk Belanja. Yuk Belanja ini sebenarnya tagline pemerintah daerah khususnya Jawa Barat begitu ya, pada masa pandemi saat ini. Slogan Yuk Belanja itu sangat digadang-gadangkan. Tujuannya apa? Pemerintah mengajak kita sebagai masyarakat, yuk kita belanja untuk membantu memulihkan perekonomian Indonesia
yang terdampak COVID itu sangat besar sekali ya, sangat buruk sekali dampaknya. Bersama-sama kita berupaya untuk memulihkan kembali perekonomian daerah kita khususnya dan umumnya negara Indonesia seperti itu. Sehingga dalam bidang ekonomi ini akan menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu bidang sosial budaya. Bidang kehidupan. Bidang sosial budaya ini merupakan bidang kehidupan yang berkaitan dengan interaksi manusia dan kebudayaannya. Nah, kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, cobalah belajar untuk meningkatkan intensitas berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan tempat kita tinggal. Begitu juga dengan bidang budaya. Nah, kita sebagai generasi muda harus mampu melestarikan budaya kita. Sekarang tidak bisa dipungkiri juga ya, Ibu yakin pasti di antara Ananda ada yang suka budaya Korea, pasti itu. Sebenarnya tidak ada larangan untuk menyukai sesuatu atau kebudayaan negara lain. Akan tetapi yang menjadi catatan di sini adalah jangan sampai kecintaan kita terhadap budaya lain akan membuat budaya kita sendiri itu tidak terlestarikan gitu. Nah, apabila contoh bentuk implementasi sosial budaya ini kita terapkan dalam kehidupan kita, maka akan menimbulkan rasa menerima perbedaan baik dari aspek kehidupan sosial maupun aspek kehidupan budaya. Yang terakhir dari Ipoleks tersebut Hankam yaitu pertahanan dan keamanan. Bidang pertahanan dan keamanan merupakan bidang kehidupan yang berkaitan dengan upaya menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Nah, dalam bidang ini yang dapat kita lakukan khususnya Ananda sebagai siswa yaitu meningkatkan kualitas diri kita. Kita harus mampu berprestasi. Dan bentuk lainnya yaitu kita sebagai warga negara itu harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti contohnya sekarang pada masa pandemi ada peraturan pemerintah larangan mudik. Kita harus mematuhi itu karena ketika kita patuh terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia itu merupakan salah satu bentuk upaya di bidang pertahanan dan keamanan dalam implementasi wawasan kebangsaan. Apabila hal ini kita lakukan, maka menjadi modal menjaga pertahanan, persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, pokok pembahasan materi selanjutnya yaitu peran siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Nah, berdasarkan buku paket PPKN di halaman 223 sampai halaman 224, di sana ada 18 bentuk peran yang dapat Anda lakukan sebagai siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Nah, dalam pembelajaran kali ini Ibu akan membahas beberapa saja. Nanti apabila bentuk peran-peran yang lainnya sampai yang nomor 18 itu apabila kurang paham boleh ditulis di kolom komentar ya. Yang pertama, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu contoh-contoh yang akan Ibu kemukakan ini merupakan mungkin terlihat sepele begitu ya. Akan tetapi ini adalah hal yang harus kita perhatikan pada saat ini. Pada zaman sekarang ini dengan kecanggihan teknologi itu tantangannya emang besar sekali. Kecanggihan teknologi, Bu yakin kalau dari sisi pengetahuan itu siswa gampang mengetahui dari segi ilmu pengetahuan ya. Kalau di internet bisa kita searching, dari yang kita nggak tahu bisa tahu. Nah, permasalahannya di sini adalah
Kemajuan teknologi pada saat ini menyebabkan yang namanya krisis nilai. Krisis nilai berkaitan dengan sikap dan tingkah laku kita sebagai manusia, sebagai warga negara. Bentuk peran serta yang dapat Ananda lakukan sebagai siswa, yang pertama mendukung persatuan bangsa. Nah, di sini contoh yang dapat kita lihat yaitu larangan atau tawuran antar pelajar itu harus sangat dihindari. Sebenarnya tawuran antar pelajar itu cikal bakalnya ya dari antara satu orang dengan orang lainnya. Jadi kalau di sekolah Ananda itu kan berinteraksi dengan temannya di dalam kelas. Dalam interaksi kita dengan orang lain pasti adanya gesekan-gesekan. Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah bahwasanya kita harus sadar apabila terjadi sebuah gesekan-gesekan dalam interaksi kita dengan teman kita harus menurunkan ego kita. Kita harus menjaga sikap kita. Nah, di sini yang namanya kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Apabila seperti contoh tawuran antar pelajar ini kita lakukan, maka sikap tersebut jelas menunjukkan tidak adanya persatuan dan kesatuan dalam tindakan yang kita lakukan. Berikutnya, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki kepedulian atau rasa kemanusiaan kepada orang lain. Misalkan, contoh sederhananya, apabila terjadi suatu bencana alam atau musibah di daerah lain, cobalah tingkatkan kepedulian kita terhadap orang lain. Kita bisa membantu mereka dengan segi material maupun moral. Begitu juga berita-berita yang hangat saat ini ya dan terus berulang terjadi, yaitu mengenai konflik Palestina dengan Israel. Nah, jangan berbicara agama dulu deh. Kalau dari segi kemanusiaan saja seharusnya kita tuh peduli. Kepedulian tersebut dapat kita lakukan dengan mendoakan saudara kita apabila kita karena kita sesama muslim begitu ya, dan kita dapat memberikan bantuan material juga dengan memberikan menyumbangkan sedikit uang kita untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan di Palestina. Selanjutnya, mendukung nilai kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan golongan. Nah, jadi sebagai warga negara Indonesia, cobalah kita belajar untuk mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan diri kita pribadi. Ketika kita sudah memenuhi kepentingan orang lain, maka secara otomatis kepentingan individu kita juga akan terpenuhi. Dan sebaliknya, ketika kita hanya memikirkan diri kita sendiri, maka otomatis belum tentu kepentingan orang lain akan terpenuhi. Nah, di sini Ibu contohkan dalam rapat, misalkan dalam rapat OSIS, dalam mengambil keputusan, kita harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu dan golongan. Seperti itu. Itu adalah sikap yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Selanjutnya, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Misalkan kalau di kelas, contoh sederhananya sikap adil apa? Pembagian jadwal piket kelas. Bahwasanya setiap siswa itu harus mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang sama. Misalkan kalau piket, ya semua siswa harus piket dengan siswa tertentu saja. Betul. Dalam hal-hal kecil itu harus kita terapkan. Selanjutnya, mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual. Di sini Ibu mencontohkan ini siswa yang sedang presentasi ya, begitu. Jadi, Ananda sebagai siswa, cobalah bangkitkan semangatnya untuk belajar. Jangan istilahnya kalau
di generasi milenial sekarang, rebahan itu udah sesuatu yang sering didengar dan menjadi suatu rutinitas begitu ya. Jangan kita perturutkan keenakan pribadi kita begitu, keenakan sesaat. Cobalah berpikir untuk menjadi siswa yang maju, berprestasi dengan rajin belajar, sehingga kita menjadi siswa yang memiliki kemampuan berpikir, bersikap rasional, dinamis, dan berpandangan luas sebagai intelektual. Jangan terlena dengan sosial media. Seharian buka sosial media sehingga nggak belajar, jangan seperti itu ya. Selanjutnya, mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. Nah, salah satu bentuk rasa cinta tanah air itu adalah dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib mentaati peraturan perundang-undangan. Nah, ini contohnya mentaati peraturan lalu lintas ya. Nah, ketika kita taat akan aturan hukum, maka itu dapat disebut sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air. Mungkin bentuk peran serta siswa dalam implementasi wawasan kebangsaan mungkin hanya 6 poin saja yang Ibu jelaskan. Untuk poin-poin selanjutnya, apabila kurang paham, boleh ditulis di kolom komentar pertanyaannya. Oke, mungkin hanya itu saja materi pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.